Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, siang ini kita kuliah pengganti ya, karena saya lihat kenapa saya minta diadakan kuliah pengganti karena hampir berapa minggu ya kita nggak masuk kelas gitu. Jadi takutnya nanti materinya walaupun sudah saya kasih video pembelajaran, sudah dikasih tugas-tugas juga, tapi takutnya masih ada yang belum dipahami. Jadi saya untuk hari ini mungkin lebih kepada penjelasan aja dari saya untuk mengenai linked list baik dari insert maupun delete. Dan kemarin sudah saya minta kalian coba juga kan, mungkin sudah kalian coba, udah kalian pelajari, tapi saya lebih memperkuat lagi supaya lebih paham aja begitu. Nanti kalau misalnya nggak saya perkuat lagi, takutnya nanti bingung maksudnya apa gitu. Jadi mungkin untuk perkuliahan hari ini juga nggak terlalu lama ya, karena kebetulan nanti jam 3, sekitar kurang lebih jam 3 itu saya ada kuliah tambahan lagi juga gitu. Kebetulan ya banyak karena kemarin libur, Senin libur, nanti hari Kamis libur lagi, itu hari saya full ajarnya. Jadi ya harus diganti-ganti. Nah, malas banget sebenarnya, tapi ya sudahlah, kita jalanin aja. Mungkin begitu ya. Baik, untuk hari ini mungkin saya langsung aja. Dan juga hari ini mungkin nggak ada tugas gitu, nggak ada diskusi juga. Jadi lebih kepada penjelasan dari saya aja begitu. Oke, bentar ya. Saya langsung aja kalau begitu. Saya akan coba share screen dulu sebentar. Nah, oke, baik. Ini ya, kemarin kita sudah di awal itu sudah dijelaskan mengenai linked list. Jadi linked list itu kayak kereta yang bersambung-sambung, yang mana kita juga di awal sudah belajar membuat. Jadi dalam linked list itu ada node-node atau ada simpul. Simpul itu terdiri dari dua bagian gitu ya. Ada bagian info, ada bagian linknya. Sebenarnya linknya itu seharusnya berbentuk pointer, tapi karena kita belajarnya di Java, jadi di Java nggak ada pointer. Jadi dibuatkan linknya itu seperti isinya itu adalah simpul selanjutnya begitu ya, dibuat seperti itu sehingga tidak mempengaruhi maksudnya, tidak mempengaruhi kaidah dari list itu sendiri, nggak mempengaruhi dianya. Nah, jadi kemarin sudah dipelajari, kita sudah bikin node, kemudian sudah bikin bahwa nanti kita bikin tiga kelas. Yang pertama kelas node, kelas linked listnya sendiri, sama satu lagi kelas main. Nah, jadi di sini saya langsung aja, itu pendahuluan dari list. Jadi misalnya ketika kalian membuat linked list, sudah bikin linked list, begitu belum ada node-nya. Jadi ketika kalian membuat list tersebut itu masih seperti kereta kosong gitu, atau kereta yang nggak ada gerbongnya. Nah, baru nanti node-nya itu kita bentuk. Setelah kita bentuk, baru kita sambungkan ke kereta tersebut. Ilustrasinya seperti itu. Nah, sekarang untuk insert, bagaimana cara menginsertnya atau menambahkannya ke dalam linked list tadi? Ada 3 macam. Yang pertama ada insert kanan, insert tengah, sama insert akhir, atau insert first, insert last, sama insert after. Ini insert akhir ini. Oh iya. Kanan, akhir, last. Sama ya, akhir sama last. After maksudnya ini. Jadi ada 3 macam. Jadi kita bisa menambahkan datanya itu di awal-awal, atau misalnya sudah ada gerbongnya, kita mau tambahkan di depan ya, kita bikin simpul baru, kita mau tambahkan di depan bisa, atau misalkan kita mau nambahkan, kita bikin simpul baru, kita taruh di belakang juga bisa, atau misalnya kita mau sisipkan di tengah-tengah juga bisa. Jadi lebih dinamis ya untuk list ini. Jadi ada 3 macam insert yang ada di dalam list. Nah,
Insert kanan berarti dia itu sama seperti insert akhir. Insert kanan itu adalah insert last ya, sama seperti insert di belakang. Jadi ketika mau menyisipkan, kita lihat dulu ada kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau listnya kosong atau tidak. Kalau misalnya listnya kosong ya berarti dia akan menjadi simpul pertama gitu kan. Tapi kalau list tidak kosong atau misalnya list sudah ada isi mau 1, mau 2, mau 3 terserah, yang berarti nanti dia akan ditaruh di belakang sekali. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau insert kanan dia insertnya di belakang sekali. Ini kalau ilustrasi kalau listnya tidak listnya kosong ya, berakhir kalau listnya belum ada isi. Nah, berarti first-nya itu tadi kan 0 ya. Awalnya itu first-nya 0. Kemudian kita buat menjadi sebuah tambahkan sebuah simpul. Kemudian kita karena listnya kosong, maka dia P ini akan menjadi elemen pertama. Tapi kalau misalkan elemen insertnya itu atau listnya itu sudah ada isi, misalnya seperti ini, atau list tidak kosong, begitu, listnya tidak kosong, maka dia akan menjadi, kita membentuk P itu akan menjadi di elemen terakhir atau setelah last tersebut. Jadi sebentar, ini ada nggak ya ilustrasi yang lebih? Kayaknya nggak ada. Oke, saya akan ini aja. Sebentar. Saya buka di mana? Jamboard dulu. Buka Jamboard. Oke, ini ada yang simpul-simpul kita kemarin. Saya lanjutkan aja ya. Ini ya, jadi misalkan dia ada dua kemungkinan seperti itu tadi ya. Misalkan nih kita sudah punya list, atau misalnya kalau ilustrasinya kita anggap dulu yang pertama itu adalah list kosong ya. Ini adalah list kosong. Kosong itu kemarin kan bahwa disebutkan bahwa kalau ciri-ciri dari list kosong itu adalah first-nya kan dia ditunjuk oleh sebuah pointer ya, sebuah pointer yang namanya untuk list kosong itu namanya adalah first gitu kan. Sebentar. Gambar di bawah ini first. First-nya berarti sama dengan 0. First-nya sama dengan 0. Berarti ini menandakan bahwa listnya itu adalah kosong. Ya, menandakan bahwa listnya kosong. Nah, kalau misalkan kita ketemu keadaan seperti ini, kita mau insert last misalnya, kita mau insert last. Ketika kita mau insert last, kita harus menambahkan gerbong dulu kan. Ini kan gerbongnya atau simpulnya belum ada. Sehingga kita harus bentuk dulu sebuah simpul atau sebuah node di tempat lain. Misalnya ini ditunjuk oleh P, begitu. P. Misalnya infonya misalnya nilainya berapa? 10, anggap aja. Kemudian next-nya itu sama dengan 0 kan berarti. Ini yang 0, seperti ini. Nah, berarti P ini adalah simpul baru. Simpul baru yang belum terhubung dengan list. Sedangkan kondisi list sekarang itu adalah list kosong. Ditunjukkan dengan ciri-cirinya adalah first-nya sama dengan 0. Sekarang bagaimana kalau kita mau menambahkan P ini atau nilai 10, simpul dengan nilai 10 ini ke dalam list yang listnya kosong. Caranya gampang kan? Berarti kita tinggal begini aja. Kita tinggal tunjuk first itu sama dengan P. Begitu kan? Nah, jadinya ini first. First-nya adalah ini first. Gitu. Kemudian nilainya adalah 10. Kemudian ini 0. Begitu kan, tinggal kita buat first itu sama dengan P. Jadi first yang tadinya kosong tidak menunjuk apa-apa, dia akan menunjuk first-nya sama dengan P. Atau ini kan 10 itu kan ditunjuk oleh P tadi kan. Nah, berarti first-nya sama dengan P. Sehingga hasil akhirnya menjadi seperti ini. Tinggal kita tambahkan first sama dengan P.
Itu kalau kondisi yang pertama untuk insert last, kalau listnya kosong. Begitu ya. Nah, sambil saya switch dulu ke mana? Oh, mana ya? Saya switch ke sini. Oh, NetBeans-nya nggak tampil ya? Kok NetBeans-nya nggak ada di saya? Oke, ya sudah. Saya share semuanya aja, biar nggak ribet. Nah, begitu. Oke, ini NetBeans-nya. Saya besarkan dulu tulisannya. Nah, lihat. Susah banget. Oke, nah ini insert last. Makanya di dalam kodenya itu menjadi seperti ini. Ini insert last ya. Insert last, linked list sama datanya. Ini adalah membuat node baru. Jadi node baru misalnya ini new node, namanya new node, atau misalkan kalau tadi kan saya ilustrasikan menjadi P gitu kan. Nah, menjadi P di sini sama. Jadi kemudian nah new node ya, new node sama dengan datanya itu adalah misalnya 10 tadi yang dimasukkan, nanti datanya 10 di sini, kemudian nextnya itu sama dengan 0 ya. Seharusnya nggak perlu dibuat juga nggak apa-apa sih, karena ketika kita membuat node ini kan, membuat node kita sudah men-set bahwa nextnya itu sama dengan 0, berarti sebenarnya ini nggak perlu juga, karena pasti ketika node dibuat nextnya pasti 0 udah. Terus kalau mau menjadikan node tadi menjadi list ya, menjadi insert atau ditambahkan ke dalam linked list, kalau kondisinya kosong ya, kita list dot first kita sama dengan 0. Makanya saya bilang tadi ciri-ciri kalau list kosong adalah firstnya sama dengan 0 kan, ditandai dengan 0. Maka list dot first sama dengan 0, berarti ini kondisi kosong. Kondisi kosong. Maka apa yang terjadi? Yang saya bilang tadi, list dot first sama dengan new node, atau sama seperti ini tadi, first sama dengan P, ya gitu kan? First sama dengan P, seperti ini kan, sama. First sama dengan, atau list dot first ya, karena kita harus set state punya siapa ya. List dot first sama dengan new node. New node tadi yang kita buat ini kan, atau kita sebut tadi namanya P, begitu. Ini kalau kondisi yang pertama, kalau kondisinya kosong. Nah, tapi kalau ada kondisi kedua tadi kan, kondisi kedua adalah kalau dia tidak kosong atau ada isi. Nah, ini yang di sini yang kondisi kedua. Sekarang saya ilustrasikan lagi. Jadi kalau misalkan dia sudah ada isi, dianggap aja dia sudah ada isi ya. Saya gambar dulu. Misalnya begini, anggap aja ilustrasinya begini. Kita sudah punya 3. Ini kita tunjuk dengan first ya, begitu. Kemudian ini nilainya 10 misalnya, 20 gitu, ini 30. Nah, anggap aja list ini sudah ada isi. Sekarang bagaimana kalau kita mau menambahkan, misalnya saya membuat satu list baru, bukan list, node baru. Node baru misalnya nilainya 40. Saya bikin node baru ya, belum terhubung dengan list. Saya tunjuk dengan nilai P atau new node. Nah, ya kalau tadi contohnya new node, ya udahlah. Saya pakai P misalnya. Nah, ini P ini kan 40 ini belum terhubung ke sini. Sedangkan keinginan kita adalah menyambungkan. 40 ini mau kita taruh dia menjadi list terakhir pada linked list di sini. Berarti pengennya 10, 20, 30, 40 begitu. Caranya gimana? Caranya adalah kita harus transfer dulu. Maksudnya kita harus telusuri sampai dia terakhir. Kita harus telusuri sampai dia, kita nggak tahu kan kalau di dalam array kita lebih enak ya menelusurinya, lihat indeksnya aja, indeks terakhir berapa gitu kan. Tapi kalau di dalam list ini kita nggak tahu list terakhir itu yang mana, kita nggak tahu. Nah, sehingga kita harus transfer atau sampai di akhir.
Kalau cara mengunjunginya berarti nanti kita, kalau di sini saya lupa. Saya di sini, oke, saya buat namanya las ya, node lama dengan las. Berarti kita anggap dulu ada sebuah variabel ya, variabel baru, tapi tipe datanya sama-sama node. Bu, ya. Permisi Bu, screen-nya nggak ada Bu. Screen-nya nggak ada. Nampil. Mati. Oke, sudah tampil? Sudah Bu. Oke, baik. Jadi misalkan kita buat variabel baru, yaitu ada variabel las. Variabel las ini yang akan pindah-pindah atau geser-geser sampai di mana list terakhir atau simpul terakhir dari list tersebut. Nah, kita buat misalnya variabel las di sini. Las ini awalnya sama dengan kita buat first. Kita tahu yang pertama kan, kita tahu pangkal. Berarti las ini sama dengan first. Berarti first sama dengan last sama-sama menuju ke 10 awalnya. Terus kita cek, apakah next dari last itu null atau enggak. Kalau misalnya dia tidak null, berarti kan ada isi. Kita pindahkan lagi lastnya itu ke samping. Ke sini. Ini pindah, lastnya kita geser. Ini lastnya, sebentar. Lastnya kita geser ke sini. Terus, lastnya sudah di sini nih, sudah 20. Kita cek lagi. Apakah next dari last ini null atau enggak? Oh, ternyata dia enggak null. Ternyata masih ada isi. Berarti kita harus pindahkan lagi kan ke samping. Kita pindahkan lagi dia ke samping. Ke sini. Ya, next sama dengan next last sama dengan last sama dengan next last gitu. Terus dia pindah lagi, lastnya kita pindahkan ke sebelah kan. Pindah ke sini. Terus kita cek lagi. Apakah next dari last itu sama dengan null atau enggak? Oh, ternyata dia sama dengan null. Enggak ada lagi nih belakangnya. Berarti kita sudah tahu bahwa info yang 30 ini atau simpul dengan nilai 30 ini adalah simpul terakhir. Simpul last. Begitu. Kalau udah ketemu di mana letak yang terakhirnya, tinggal kita next dari last itu sama dengan P. Udah, selesai. Jadi nanti P-nya itu adalah 40 di belakang ini. Jadi next dari 30 yang tadinya 0 berubah menjadi sama dengan P. Berarti next 30 adalah 40. Next dari P ini sama dengan 0. Berarti P akan menjadi, atau 40 ini akan menjadi simpul terakhir. Jadi kalau misalnya kondisinya dia tidak kosong untuk insert last, ya, maka kita harus transversal dulu. Temukan yang mana simpul terakhir dari list itu. Udah dapet dia sih. Ciri-ciri untuk simpul terakhir adalah next-nya itu sama dengan 0. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya next-nya sama dengan 0. Udah dapet di mana dia yang terakhir dengan ciri-ciri next-nya sama dengan 0. Tinggal kita sambungkan aja. Next dari last itu sama dengan P. Begitu. Nah, coba ya kita tampilkan di sini. Ya, node sama dengan last sama dengan first dot last, list dot first gitu. Jadi sama dengan ini tadi ya. Awalnya kan di sini kan last tadi, karena kita tahu firstnya. Jadi awalnya last itu sama dengan firstnya. Terus dilakukan perulangan selama kalau lastnya tidak sama dengan 0. Jadi kalau lastnya tidak sama dengan 0, dia pindah, lastnya pindah gitu, pindah ke samping. Last.next tidak sama dengan 0. Ya. Maka kalau dia tidak sama dengan 0, maka lastnya sama dengan last.next. Jadi last sama dengan last.next. Next-nya pindah ke sampingnya lagi. Begitu. Nanti kalau udah ketemu, ketika udah ketemu lastnya sama dengan 0, berhenti kan perulangannya, maka langsung last.next sama dengan new node. New node yang di atas ini tadi. Tinggal yang saya bilang tadi, last.next sama dengan P kalau di sini saya contohkan. Udah selesai. Begitu. Oke, untuk insert first ada yang mau ditanya dulu nggak? Jadi kalau insert first ada dua kondisi ya. Yang pertama kalau kondisinya kosong, yang kedua ini kalau kondisi list kosong ya, list kosong. Dua, kondisi list tidak kosong atau ada isinya. Jadi ada dua macam.
Dua kemungkinan yang ada. Kalau kosong dia langsung tambahkan aja jadi pertama, tapi kalau tidak kosong berarti kita harus transversal dulu sampai di akhir. Sudah dapat not akhir baru tambahkan. Begitu. Untuk insert last ada yang mau ditanya. Jadi makanya kodenya jadi seperti ini. sambilan print info sebenarnya sama juga sih. Dia menganut prinsip transversal ini juga. Tapi kalau transversal yang di dalam insert ya, dia kan mindah-mindahin tuh. Tapi kalau di dalam print, maksudnya ngeprint nilai, print info ini memprint nilai, dia transversal juga. Tapi selain dia pindahin, dia ngeprint. Sistem outprintnya ada di sini. Jadi kita ngambil nilai infonya, jadi keluar. Begitu. Jadi konsepnya untuk print info sama seperti transversal itu tadi. Terus pindah, tampilkan dulu, baru pindahin lagi lastnya. Terus dapat print dulu, baru pindahin lagi gitu. Jadi konsepnya kalau print info ada transversal. Silakan kalau ada yang mau ditanya, sekalian nih insert lah sama print info karena mereka mirip-mirip lah. Aman? Kalau aman saya lanjut ya. Oke, saya lanjut dengan insert first. Oke, karena di sini insert first. Mana di sini? Oh, insert awal, ya. Insert awal atau insert kiri atau insert first namanya. Jadi, iya, kondisinya sama sih sebenarnya. Ada dua kondisi. Kalau mau insert first itu menambahkan di depan. Pertama kali, kalau tadi kita menambah di belakang. Jadi kita harus tahu yang mana simpul akhir kalau insert last. Tapi kalau insert first lebih gampang, sebenarnya lebih gampang. Karena kita kita nggak peduli berapa banyak di belakang. Yang penting saya nambahin, saya bikin satu note, saya tambahin di depan gitu. Intinya begitu. Tapi sama, dia punya dua kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah kalau listnya kosong. Yang kedua sama kalau listnya tidak kosong. Kalau list kosong ya sama seperti tadi sih, nggak ada beda ya. Kalau listnya kosong, dicek ciri-cirinya kalau list kosong adalah first-nya sama dengan 0 ya. Kalau first-nya sama dengan 0, berarti tinggal first sama dengan P. Ini P yang kita buat ya, atau new node tadi, new node, atau P kita buat, ini belum terhubung, karena dia kosong, maka tinggal first sama dengan P. Jadi udah terhubung, sama seperti yang insert first tadi. Nah, tapi beda sedikit kalau yang dia listnya tidak kosong. Kalau listnya tidak kosong, misalnya seperti ini, first sudah ada nilai, sudah ada data, sudah ada data. Misalnya 3, ini yang terakhir ya, data terakhir atau list yang terakhir. Node terakhir. Misalnya kita buat sebuah node baru yaitu P. Caranya sebenarnya lebih gampang, tapi hati-hati ya, hati-hati. Jangan diputusin dulu, maksudnya jangan first sama dengan P gitu, langsung hilang dia nanti. Jangan first, kalau tadi kan first sama dengan P langsung kan, first sama dengan P, nanti yang ini nyimpennya kemana gitu, nggak gitu. Jadi first masih menunjuk ke info yang di sini, tapi next dari P itu kita tunjuk sama dengan first dulu, kita sambungin dulu, jadi dua-duanya menunjuk ke elemen pertama, kemudian sudah dapat, sudah ditunjuk nih, berarti P ini juga akan menyimpan data yang di sini kan, yang di info pertamanya awal tadi, baru nanti first-nya kita pindahin, first-nya sama dengan P, seperti itu. Oke, saya langsung aja ilustrasi, misalnya saya ilustrasikan yang tidak kosong aja. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi sebentar. Nah, misalnya seperti ini kita buat begini, anggap aja ya. Gambarnya nggak bener nih. First ya. First misalnya ini infonya 10, anggap aja. Terus ini infonya 20, misalnya begitu. Terus infonya ini 30. Seperti itu. Nah, jadi sekarang tunggu sebentar. Bentar ya.
Kita lanjut lagi ya. Jadi misalnya saya sudah mengilustrasikan seperti ini, ada listnya sudah ada 3 data, 10, 20, 30 begitu. Nah, sedangkan misalnya kita membuat misalnya kita membuat satu simpul baru. Misalnya kita tunjuk seperti tadi ya, misalnya ini 0 ya. Kita tunjuk dengan misalnya ini adalah P. Kemudian nilai infonya misalnya 40. Nah, kalau tadi kan kita taruh di belakang, jadi 10, 20, 30, 40. Nah, tapi karena kita insert first, jadi nantinya hasilnya maunya 40, 10, 20, 30 begitu. Nah, caranya yang seperti saya bilang tadi, kita nggak perlu transversal sampai akhir, kita nggak peduli akhirnya di mana, kita nggak peduli kalau insert first, tinggal kita begini aja. Nah, kita kan udah tahu first, tinggal next dari P kan tadinya 0 atau kosong, karena dia memang di set seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita buat next dari P itu sama dengan first. Tadinya 0, jadinya first sekarang. Ini saya hapus. Jadinya next dari P, next dari P.next ya. P.next sama dengan first. Jadi sama-sama dia menunjuk ke first awal. Jadi first nunjuk 10, next dari P atau next dari 40 juga nunjuk ke 10. Begitu. Ya. Kemudian selanjutnya lagi tinggal ini udah sambungin dulu. Baru nanti pindahkan first-nya atau putuskan first-nya jangan ke 10. Kita tinggal pindahkan first-nya tadinya ke 10, dia tinggal kita pindahkan first sama dengan P. Begitu. Tinggal first, list dot first ya, sama dengan P. Udah. Gitu aja. Jadi tinggal first-nya tadi kan udah nggak ada lagi nih. First-nya sudah menuju ke P kan? Sudah menuju ke 40. Tinggal 40 nunjuk ke 10. Jadi tinggal nanti kalau di print hasilnya 40, 10, 20, 30. Nah, jangan kalian putusin dulu. Maksudnya apa? Maksudnya jangan seperti ini. Misalkan nih. Saya hapus. Nah, ini first ya. Jangan sebelum ini langsung kalian first sama dengan P. Kalian tunjuk first sama dengan P. Ini udah nggak ada lagi. Kita mau nyimpannya di mana? Nggak ada. Jadi jangan diputuskan dulu. Jangan firstnya itu jangan ke 10 dulu. Jangan ke 40 dulu. Biarin dulu firstnya ke 10. Next dari P dibuat ke 10. Sambungin dulu. Baru nanti putusin gitu. Nah, jadi rangkaiannya masih terhubung. Jadi kalau misalnya di awal kalian langsung state seperti ini, apa sih urutannya ya? Ini masalah urutan dalam algoritma. Urutannya jangan dibalik, jangan kebalik. First sama dengan P, next P.next sama dengan first, udah nggak ada lagi firstnya. Gitu. Dia firstnya nunjuk P lagi kan, muter-muter di dia sendiri, bukan nunjuk ke 10. Tapi urutannya adalah seperti ini. P.next sama dengan first, baru jadi first sama P sama-sama menunjuk 10, baru firstnya ditunjukkan ke 40. Seperti itu. Makanya di ininya, codingnya, jadi seperti ini. Kalau dia kosong ya, insert last. Kita bisa langsung gitu aja. Kalau misalnya list.first sama dengan 0, kita bikin node dulu. Bikin node, new node atau P tadi ya. Kemudian jika list.first sama dengan 0, kita langsung mau pindahkan langsung dia urusan ke insert last boleh ya, terserah. Atau misalkan sebenarnya sama kan isinya, nanti isinya seperti ini juga kan nanti sama boleh. Else, nah baru new node.next sama dengan list.first yang saya bilang P tadi, P.next sama dengan first atau list.first. Kemudian list.first sama dengan P. Begitu, baru di returnkan. Makanya untuk insert first jadinya seperti ini. Silakan kalau ada yang mau ditanya.
Ada yang mau ditanyakan untuk insert first? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi insert after. Insert after. Nah, mana ini insert after? Insert tengah ya, insert after atau insert tengah. Sebenarnya sama sih kondisinya kalau dia kosong atau enggak ya. Kalau dia kosong ya kita balikin lagi ke insert last tadi. Tapi kalau di sini kita anggap aja dia listnya tidak kosong. Nah, kondisinya kalau dia listnya tidak kosong, kalau di listnya kosong pasti P itu akan menjadi nilai pertama atau simpul pertama, udah beres, nggak ada bacot lagi dianya, aman. Sekarang kondisinya kalau dia tidak kosong, kita kan mau menambahkan P ini di tengah-tengah. Nah, kalau mau insert tengah ini, kita harus tahu kita mau menambahkan di nomor berapa atau di indeks berapa istilahnya. Nah, sehingga ketika kita udah harus tahu dulu nih di indeks berapa, mau ditambahkan setelah indeks berapa. Nah, sudah tahu setelah indeks berapa, kita harus tahu atau kita harus simpan data sebelumnya gitu. Sebelumnya, misalnya di sini contohkan alamatnya pre atau previous, boleh ada yang nyebutnya previous. Nah, jadi sebenarnya konsepnya sama. Kalau kita udah tahu nih kondisinya, kita udah tahu previousnya apa, nilainya berapa, tinggal kita next. Ini kan P yang belum dibentuk initial state, jadi yang P ini dibuat baru. Next dari P tinggal kita sama dengan next preg, kemudian next dari preg atau preg sama dengan P, selesai, gampang. Nah, tapi yang menjadi kendala di dalam insert tengah, kita harus tahu lokasi dari mau ditaruh di mananya itu yang menjadi kendala kadang. Oke, saya akan ilustrasikan lagi. Begini. Ya. 10, misalnya 20, 30. Ini first. Ini misalnya berapa? 40 ya. Oke, ini simpul baru. 40. Ini adalah P. Jadi 40 ini akan kita taruh misalnya di setelah 20 atau di setelah indeks kedua. Ya, setelah indeks kedua. Jadi sama seperti last tadi, kita harus telusuri. Tapi telusurinya bukan sampai akhir. Nah, bukan sampai akhir, bukan sampai next dari last sama dengan 0, enggak. Dia enggak sampai 0, tapi sampai kepada indeksnya. Misalkan indeks yang akan kita nanti di dalam insert after ini nanti ada indeksnya. Misalnya diinputkan indeks berapa? Misalnya indeks 2 atau misalnya tergantung sih kondisinya apakah mulai dari 0 atau mulai dari 1 ya perulangannya gitu. Tapi kalau misalnya anggap aja kita mulainya dari 0, dari seperti array kan mulai dari 0. Berarti setelah indeks ke 1 ini 0 1 kan? Berarti setelah indeks ke 1 kita mau naruhnya di sini. Berarti yang akan diinputkan ada indeksnya. Berarti setelah indeks ke 1 mau kita inputkan. Nah, misalnya ini P-nya kita harus telusuri seperti yang tadi juga sih sebenarnya. Makanya di sini tapi namanya bukan last ya, tapi dibuat misalnya previous atau preg tadi. Ya. Dia dicek dulu apakah next dari previous itu ya adalah 0 atau bukan, dan indeksnya nanti akan nambah-nambah dimulai dari indeks 0 dulu. Previousnya sama dengan first gitu. Previous sama dengan first, jadi sama-sama menunjuk ke elemen yang 10 atau simpul 10. Kemudian next-nya indeksnya pindah kan, harusnya pindah. Sebentar. Oke, pindah ke sini. Pindah ke sini ya, previousnya akan dipindah karena indeksnya kan misalnya 0, kemudian belum 0, belum 1 kan. Berarti tinggal previous pindah ke sini sebentar. Sorry. Previous dipindahkan ke sini ya. Previous dipindahkan ke sini, ini pindah. Nah, jadi dia ketika di sini kan indeksnya ditambahin. Jangan nggak ditambahin. Jadi indeksnya ada plus 1. Nah, udah dapat indeksnya sama dengan 1, berarti dia harus stop.
Atau kalau next dicek juga, nextnya 0 atau enggak. Kan kadangkala kalau misalkan kita nggak tahu orang yang masukin iseng 5, padahal isi simbol kita cuma 3, dia mau diinputkan setelah 5. Nah, kita harus cek juga. Ya, ada pengecekannya nextnya itu 0 atau enggak. Kalau enggak 0, boleh pindah sebelahnya, tapi kalau 0 udah berhenti, berarti udah terakhir gitu. Nah, misalkan kita sudah dapat nih previousnya sama dengan di 20. Oke, selesai. Nah, tinggal kita sambungkan. Kita mau next pref ini sama dengan P kan? Sama seperti yang insert first tadi. Next dari P tadinya 0, kita pindahkan sama dengan next dari P sama dengan next dari pref. Begitu. P.next sama dengan pref. Jadi dia nunjuk sama-sama next dari pref.next ya. Pref.next. Kemudian sudah nih, berarti P sama pref sama-sama menunjuk 30 ya. Kemudian tinggal apa? F tadi kan nunjuk 30 sama dengan P. Berarti tinggal kita putusin tuh. Ini nggak lagi ke sini tapi pref sama next.pref ya. Pref.next. Lu nggak bisa diedit. Pref.next. Next sama dengan P. Jadi prefnya udah nggak nunjuk 30 lagi, tapi prefnya nunjuk 40. Gitu. Makanya di sini codingnya insert after. Ini ya, kalau list kosong, ya boleh kita list kosong. Mau kita jadikan dia simpul pertama, boleh. Atau kita mau tampilkan dia list kosong, boleh, terserah ya. Ada banyak kondisi tergantung dari kitanya yang mau membuat gitu. Kemudian baru else yang masuk kalau listnya nggak kosong. Node kita buat P atau pref tadi, kemudian P.list dia jadi pertama ya. Kemudian I-nya mulai dari 0, di sini saya buat 0. Kemudian dia transversal lagi selama I-nya lebih kecil dari indeks, dan tadi ada indeksnya yang diinputkan. Min 1 boleh karena kita mulai dari 0 ya. Tergantung sih mau bagaimana. Kalau ini misalkan orang masukin enggak mulai dari 0, dia mulai dari 1, 2, 3 gitu. Karena mereka nggak tahu misalnya. Kita buat dia dari min 1 dikurang 1 ya. Dan P-nya tidak sama dengan 0. Ya, maka kita pindah-pindahin dan I-nya juga nambah. Jadi 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 jadi gitu. Jadi apa namanya, kalau I-nya nggak nambah, jadi perulangan di sini juga nggak akan nambah, nggak akan pindah takutnya. Jadi I-nya juga harus ditambah. Kemudian kalau udah dapet, sebenarnya bisa digabung di sini sih. If P tidak sama dengan 0, maka seperti yang saya bilang tadi, P.next atau new node.next sama dengan P.next, P.next sama dengan new node. Saya ganti pref aja ya, supaya sama. Biar nggak bingung. Pref, ini pref. Karena ya ini kan hanya variabel ya. Nah, saya buat seperti ini aja. Nah, jadi prefnya tidak sama dengan 0. New node ya. New node yang saya tadi bilang P kan, new node sama dengan next sama dengan pref kan gitu. Pref.next sama kan. Pref.next sama dengan new node sama dengan P-nya. Seperti itu. Itu adalah insert after. Oke, ada yang mau ditanya dulu, silakan. Ya, jadi kalau misalnya nggak nol, kita bisa tampilkan data kurang, seperti itu boleh. Tinggal, ya itu sebenarnya list ini cuma main-main di transversal gitu. Transversal, lebih kepada konsep ya.
lebih kepada konsepnya. Jadi kalau udah paham konsepnya udah gitu. Sebenarnya gampang. Di sini gampang banget, tinggal kita oh iya ya kalau ini harus gabungin dulu baru nanti putusin gitu. Sambungin putusin dulu. Kalau misalnya diputusin dulu kan misalnya prefnya sama dengan P udah 30 ini melayang dia kemana-mana. Kita nggak tahu lagi, kita nggak dapet lagi yang 30-nya gitu. Ada yang mau ditanya? Belum? Oke, kalau belum, mungkin saya lanjut ke delete ya. Saya lanjut ke delete. Nah, untuk delete linked list ada 3 sama. Delete kanan, delete akhir, delete last. Delete kanan, delete akhir, delete awal, delete akhir, delete after gitu. Jadi ada delete yang first, delete last, sama delete after. Sama sih konsepnya seperti yang insert tadi. Kalau insert nambahin, kalau mendelete berarti menghapuskan. Nah, pertama kita mulai delete kanan dulu atau delete akhir, delete last. Jadi ada 2 kasus sih sebenarnya list jadi kosong. Kalau misalnya dia hanya satu simpul ya udah berarti dia kosong kan. Tapi kalau misalkan dia apa namanya ada lebih dari satu simpul isinya, maka dia akan berkurang satu, intinya begitu. Ya sebenarnya gampang aja sih, tinggal kita harus tahu dulu lastnya di mana dan sebelumnya apa gitu ya, sebelumnya apa. Kemudian next dari yang sebelum misalnya pref kita buat pref, next dari pref itu sama dengan 0, udah lepaskan. Tinggal P sama dengan P ya udah gitu. Sebenarnya gampang seperti itu aja. Nah, mana ya? Delete first. Oke. Oh iya, saya buat ilustrasinya dulu ya. Jadi misalkan kalau kondisinya begini, kita anggap aja dia punya 3 gitu. First nilainya 10, ini 20, ini 30 tuh. Berarti kalau kita mau menghapus berarti kita akan menghapus yang 30 ya. Nah, kalau list.first sama dengan 0 berarti listnya kosong. Udah. Kalau kondisinya listnya kosong ya udah apalagi yang mau kita hapus gitu. Intinya begitu. Nah, sekarang kita lihat yang kedua ya, yang lebih dilihat difokuskan lagi yang kedua. Not key sama dengan first. Sama seperti P tadi, kita penunjuk apa namanya? List.first. Oh, ini delete first, sorry, bukan delete last. Makanya saya bingung kok begini. Ya udah, kita delete last dulu ya. Itu tadi delete apa? Delete last, ya udah kita delete last dulu deh. Makanya saya bingung kok nggak ada transversalnya. Ternyata memang salah. Jadi di sini ada transversalnya. Kemudian nanti kalau udah ketemu yang di akhir, baru kita hapus begitu. Oke. Oh, salah. Nah, begini ya. Seperti biasa kita harus transversal dulu. Kita harus ketemu yang mana list terakhir atau simpul terakhir dari list tersebut. Kalau di insert tadi kita hanya butuh 1 variabel. Tapi kalau di sini kita butuh 2 variabel. Kenapa? Karena nanti kita harus mengecek atau kita harus tahu list terakhir dan 1 list sebelumnya, sebelum terakhir. Misalnya seperti ini, kita harus tahu 30 ini adalah list terakhir atau simpul terakhir, dan kita juga harus menandai 20 ini sebagai list, 1 list sebelum. Nah, jadi makanya misalnya ini kita kalau di sini namanya apa biar sama ya. Key sama last. Oke, baik. Berarti nah, kita transversalnya itu 2 variabel. Beda kalau sama yang last tadi ya. Insert last kita hanya transversal 1 variabel. Kalau misalnya delete last kita transversal 2 variabel. Variabel apa? Misalnya adalah variabel last yang pertama sama variabel
apa? Kalau tadi di contoh program namanya key. Jadi last itu kita buat dia menjadi first. Jadi last itu menunjukkan first, ya. Last itu sama dengan first. List.first kalau di situ ya. List.first. Begini, ya. Kemudian isi dari key-nya apa, Bu? Key-nya kita buat 0. Buat kosong. Jadi, karena key ini tidak menunjuk kemanapun. Jadi key ini adalah satu untuk menunjukkan satu variabel sebelum last. Gitu. Jadi last itu sama dengan list.first, kemudian key itu sama dengan 0. Terus kita transversal. Kita transversal seperti yang insert first tadi selama next dari last itu tidak sama dengan 0. Tapi pindahnya satu-satu. Jadi dua variabel ini pindah barengan, pindah sebelah gitu, saling bersebelahan. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Ketika kita sudah kita buat perulangan ya, kita pakai perulangan selama list list last.next tidak sama dengan 0 ya, selama last.next tidak sama dengan 0, kita pindahin lastnya ke sini. Last sama dengan next last gitu. Berarti di sini lastnya saya pindahkan ke sini ya. Ini key yang pindah. Lastnya atau key-nya dulu boleh. Key-nya pindah ke sini, key sama dengan last gitu biar gampang. Kemudian lastnya pindah ke sini. Nah, tadinya key kan 0, sekarang key-nya sama dengan tempat last tadi. Jadi, makanya di sini. Nah, benar kan? While last.next tidak sama dengan 0, ya. Last.next tidak sama dengan 0, key sama dengan last. Jadi, awalnya itu adalah dia sama-sama nunjuk di sini. Key sama last sama-sama nunjuk 10 dulu nih. Terus lastnya kita geser ke sebelahnya lagi. Last sama dengan next dari last. Next dari last adalah 20. Pindah ke sini. Terus perulangan lagi kan. Dicek apakah next dari last sama dengan 0 atau enggak. Enggak 0 ternyata. Berarti key-nya kita pindahin lagi nih. Key-nya sama dengan last. Berarti ini key sama dengan last di sini ya. Sama-sama nunjuk 20. Terus udah sama-sama nunjuk 20, baru kita pindahin lastnya sama dengan next dari last. Nunjuk ke sini. Cek lagi kan, apakah next dari last sama dengan 0 atau enggak. Oh, ternyata sama dengan 0, berhenti. Kita udah dapat lastnya, udah dapat satu simpul sebelum last. Nah, udah ketemu begini, gampang. Gampang kan? Tinggal ini kan tadi dia next dari 20, ini kan masih nunjuk 30. Tinggal kita putus. Next dari key sama dengan 0. Udah kan? Last ini ngambang kan? Tinggal misalnya tapi kita masih menyimpan last kan? Menyimpan di variabel atau di pointer ya. Pointer seharusnya. Menyimpan di last. Jadi tinggal kita tampilkan aja. Makanya jadinya seperti ini. Not key sama dengan 0, not last sama dengan list.first. Jadi sama-sama nunjuk awal. Ini transversalnya. Kemudian kalau sudah ya, sudah tinggal kita tampilkan info yang dihapus, last.info, kita tampilkan yang dihapus. Kemudian key.next sama dengan 0. Last sama dengan key, boleh dijadikan last sama dengan key. Key.next sama dengan 0. Saya bilang kan diputusin, udah 30-nya udah nggak termasuk dalam linked list lagi. Gitu. Makanya jadinya codingnya seperti ini. Insert last. Dia transversal, tapi transversalnya dua variabel, bukan cuma satu. Kalau insert first, yang insert last ya, insert last itu satu variabel cuman. Tapi kalau delete last itu dua variabel yang pindah-pindah. Karena kita harus mengecek satu variabel sebelumnya. Sama sih sebenarnya nanti kalau untuk insert after. Insert after mah juga gitu. Udah? Ada yang mau ditanya dulu? Silakan.
Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjut lagi dengan delete first. Nah, delete first lebih gampang sih. Lebih gampang ya. Not key. Ya, saya lanjut delete first. Saya buat lagi ilustrasinya. Sama, kalau delete first kita nggak peduli ujungnya di mana. Bodo amat sama ujung gitu. Kita hanya peduli depan. 20 ya. 30. Seperti ini. Jadi kalau delete first, kita berarti mau menghapus 10 ini kan. Jadi simbol pertama. Caranya sama. Kita tunjuk dulu nih. First itu sama dengan apa nih namanya di sini? Key. Oke, baik. Kita tunjuk dia menjadi namanya key. Berarti key ini yang akan dihapuskan. Nah, jadi kita tunjuk key sama dengan first ya. Not key sama dengan first. Jadi key sama first sama-sama menuju ke simpul 10. Terus udah dapat nih simpul 10. Ya udah, tinggal first sama dengan next dari begitu. Atau next dari first-nya lagi boleh, terserah. Jadi first sama dengan ini, tinggal first next dari first ya. List.first sama dengan key.next. Udah, berarti next dari key siapa? Ini kan udah nunjuk ke sini. Tinggal terus kalau misalnya mau ditambahin next dari key, sebenarnya kan key ini masih nunjuk ke 20 kan? Key.next sama dengan 0. Next sama dengan 0. Udah. Putus dia, first-nya udah nyambung ke 20. Lebih gampang. Kita lihat codingnya. Kalau dia kosong ya nggak ada yang mau dihapus lagi kan, udah kosong tuh, udah. Not key sama dengan first sama depan. List.first sama dengan next dari key-nya. Kemudian next dari key kita putusin jadi 0. Terus kita tampilkan key.info-nya. Kita yang tadi yang dihapuskan key.info kita tampilkan 10, berarti nilai 10 yang dihapus. Begitu. Gampang. Ada yang mau ditanya dulu? Silakan. Belum ada? Oke. Delete after. Delete after sama, intinya sama seperti apa namanya? Sama seperti yang ini tadi ada sama seperti insert after ya. Nah, delete after saya buat dulu ilustrasinya. Gambarnya makin kesini makin ngaco nih. Maafkan ya. First. Terus ini misalnya 20 10. Lalu begitu. Sama seperti yang sudah bahwa untuk delete kita akan melihat delete di indeksnya, indeks keberapa nih, indeks keberapa yang mau di delete, begitu ya. Nah, jadi sama seperti yang tadi tergantung dari programmernya atau tergantung dari desainernya mau membentuk yang bagaimana delete-nya. Jadi misalkan nih kita mau menghapus setelah 1 misalnya, atau setelah 0, atau setelah simpul pertama ya, tergantung kita mengesetnya gimana ya, tergantung kita mengesetnya. Berarti kita harus sama seperti tadi, kita harus tahu dulu, saya tambahin deh jangan 3 biar ada yang berpindah. Kalau ini transversalnya nanti nggak kelihatan. Ini 40. Oke, anggap aja yang kita mau hapus adalah nilai 30 ini yang mau kita hapus gitu. Nah, berarti kita juga harus tahu ya, tahu nilai sebelum 20 itu, sebelum 30 ini. Kita harus tunjuk dulu.
Sama seperti yang tadi kita transversal sampai indeks keberapa, tergantung kalau kita mau mulainya dari 0 atau mulai dari 1. Terus orang yang masukin indeksnya itu mulai dari 0 atau dari 1 itu tergantung dari ketetapan yang dibuat ya, tergantung dari ketetapan yang dibuat. Misalnya kalau di sini sebentar saya lupa. Mulai dari apa nih? Oh, indeksnya 0 ya. Mulai dari indeks 0 maka orang masukin ini contohnya orang masukin bukan dari 0, dari setelah 1 gitu, tapi kita ngesetnya mulai dari 0 gitu ya. Oke. Baik, misalnya di sini kita buat namanya apa nih? Aduh, Q. Oke, kita harus buat dulu namanya adalah Q. Key-nya itu kita tunjuk menjadi simpul pertama, sama seperti yang tadi. Key sama dengan first gitu. Kemudian kita cek dulu next dari key, apa indeksnya dulu ya. Indeksnya tadi misalnya sama dengan, kalau mulai dari 0, 1 berarti. 0, indeksnya adalah 1, berarti setelah 1. Ini 0, 1, berarti 30. Ya. Nah, misalnya ini Q, Q-nya sama dengan first, berarti sama-sama menuju ke indeks 10. Kemudian kita transversal selama indeksnya diawali dengan inisialisasinya 0, ya. Kemudian kita transversal, dicek dulu apakah next dari Q ini adalah kosong atau enggak. Kalau enggak kosong seperti ini, dicek dulu apakah indeksnya udah sampai 1 atau belum gitu. Kalau misalnya dia belum dan tidak 0, maka key-nya itu akan dipindah ke sebelah, gitu kan? Seperti yang tadi sama, key-nya akan dipindahin ke sebelah sini, ya. Kemudian dicek lagi next-nya sama dengan 0 atau enggak, ternyata enggak. Tapi key indeksnya udah sampai 1, berarti dia akan stop. Nah, kalau udah ketemu apa namanya 20 ya, setelah ini berarti 30. Nah, boleh kita buat inisialisasi. Kalau di sini inisialisasinya nilainya apa? P ya. Oke. Berarti kita tunjuk next dari key ini adalah P. Berarti P ini yang akan dihapus. Begitu. P ini yang akan dihapus. Next dari key sama dengan P, atau P sama dengan next dari key. Ya, P sama dengan next dari key dot next ya. Key dot next. Nah, berarti gampang kalau udah dapat seperti ini, berarti P-nya akan diputuskan, yang akan dihapus. Jangan langsung P.next sama dengan 0, tapi key.next dulu. Key.next sama dengan P.next. Key.next sama dengan P.next. P.next mana? Ini kan 40. Key.next jangan nunjuk ke P lagi, berarti dia tunjukin ke 40 sini. Gitu. Berarti ini udah putus ya. Berarti antara 20 yang key sama P sama-sama menunjuk 40. Udah sama-sama nunjuk 40, udah dapat sama-sama nunjuk 40, maka dilanjutkan dengan putusin baru. P.next sama dengan 0. Nah, P.next sama dengan 0. Udah tampilin P-nya. Kita masih nyimpan P kan? Tampilin. Berarti nanti hasilnya 10, 20, 40. Begitu. Ya. Nah, ini codingnya. Kalau udah kosong, udah. Kalau dia nggak kosong, key-nya sama dengan first dulu. I-nya kita set menjadi 0, karena kita membuatnya mulai dari 0 ya. Kemudian transversal tadi, transversal next di next kan key-nya, kemudian I-nya naik plus, kemudian dicek kalau dia tidak sama dengan 0, maka kita buat P sama dengan key.next, seperti ini tadi. Ya, P sama dengan key.next. Key.next sama dengan P. Jadi key.next yang ini sama dengan P ke sini. Kemudian P.next sama dengan 0, dilepas. P.next sama dengan 0. Maka nilai yang dihapus kita tampilkan P infonya, karena P yang dihapus tadi P.info. Udah. Begitu. Sekali lagi harus diingat urutannya jangan diubah-ubah, atau dia harus sekuensial ya, nggak bisa P.next sama dengan 0 dulu, nggak bisa. Karena ini adalah apa ya, algoritma. Ya, seperti itu. Jadi nggak bisa diubah-ubah dianya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Silakan.
Belum ada? Belum ada yang mau ditanya? Oke, kalau belum ada yang mau ditanya, sebentar. Saya stop share dulu. Saya lihat jadwal dulu. File struktur. Oke. Kita udah masuk pertemuan ke-7 berarti ya. Ini udah pengganti ke pertemuan ke-7. Harusnya pertemuan ke-8 itu UTS. Nah, kebetulan sampai saat ini saya belum mendengar apakah mau UTS bersama atau gimana untuk ketetapan dosen ini ya, pengampu mata kuliah algoritma struktur data. Belum tahu apakah mau diadakan ujian UAS, bukan UAS, UTS bersama atau tidak. Jadi nanti tanggal harusnya kan tanggal 7 minggu depan itu kan UTS. Kalaupun sampai saya mau akan tanya juga, nanti saya akan kabarin ya, gitu saya akan kabarin aja. Kalaupun misalkan gini aja deh, harus ada ujian bersama, akan saya kabarkan. Toh kalaupun belum ada ujian bersama juga akan saya kabarkan. Nah, begitu aja ya. Kalau misalkan belum ada ujian bersama, mungkin kita akan ujian UTS-nya itu minggu depan. Tanggal 7 itu kita UTS. Ya, tanggal 7 kita UTS. Tapi kalau ada ujian bersama, nanti saya tanya dulu hari apa, kapan, dan bagaimana ininya, aturannya, ya, atau ya ketentuan dari pelaksanaan UTS-nya. Dan belum tahu nih, kalau misalnya belum ada ujian bersama dan dijadwalkan, misalnya anggap aja nih hari Jumat gitu, berarti kan hari Senin kita kosong. Nah, hari Senin itu bukannya nggak hadir, tapi tetap hadir, tapi materinya saya kasih materi dulu, materi stack dulu. Jadi ujiannya nanti materinya majuin gitu. Tapi nanti saya kasih infokan kembali, karena ini adalah mata kuliah pemrograman ya, yang dosennya banyak, jadi tidak bisa menentukan sendiri. Jadi harus koordinasi sama dosen-dosen yang lain. Kalaupun misalkan nggak ada dan di state bahwa tidak ada ujian UTS bersama, berarti tanggal 7 kita UTS. Begitu. Ya, tanggal 7 kita UTS. Materinya mulai dari ya konsep awal ya. Array, ADT, dan masuk linked list. Gitu. Tiga materi. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi belum tahu. Maaf Bu, untuk ya. absen hari ini bagaimana Bu? Oh iya, sebentar. Oh iya, e-learning ya. Bentar, saya buka aksesnya dulu. Algoritma struktur data. Bentar, saya edit dulu. Ini udah pada ngisi ya kemarin ya? Oh, ada yang belum ngisi? Saya Baik. belum. Iya, oke. Saya ganti aja tanggalnya. Bentar ya, saya ganti dulu. Edit session jadi tanggal hari ini, tanggal 1.
Maret 2022 jam 13.30 ya sampai 16. Oke, sudah bisa dibuka, silakan. Sudah saya ganti tanggalnya, jadi sampai dengan jam 4 nanti kalian bisa apa namanya, isi absen. Boleh, tanggalnya udah saya ganti untuk tanggal hari ini. Ada lagi? Oh, udah pada record. Yang mau ditanya? Silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti saya infokan kembali bagaimana UTS-nya. Kalaupun saya lupa, tolong diingatkan. Ya, tolong diingatkan misalkan hari Minggunya atau jangan Minggu deh. Sabtu gitu ya. Sabtu diingatkan Bu bagaimana apakah tanggal hari Senin itu ujian UTS atau enggak gitu. Ya. Hari Sabtu itu hari Seninnya UTS atau enggak. Tolong diingatkan saya ya di WA. Begitu ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin segitu aja dari saya untuk hari ini. Terima kasih ya sudah mau melaksanakan kuliah pengganti, karena saya juga sebentar lagi akan ada kuliah ganti juga. Terima kasih. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, saya close ya.